Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Amalia Rahma dengan NIM 1520050. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS Fikih Jinayah, di mana di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi jarimah taksir dan juga reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Berbicara mengenai jarimah taksir sendiri itu memiliki arti menolak ataupun mencegah. Secara istilah, jarimah taksir ini adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau jarimah yang perbuatannya itu melanggar ketentuan hak Allah dan juga hak individu, di mana jarimah taksir ini di luar kategori hudud dan juga kafarat. Kemudian macam-macam jarimah taksir berdasarkan hak-hak yang dilanggar itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah jarimah taksir yang menyinggung hak Allah, di mana perbuatannya itu berkaitan dengan kepentingan umum atau kemaslahatan umum, seperti membuat kerusakan di bumi, kemudian penimbunan bahan-bahan pokok dan juga penyelundupan. Kemudian jarimah taksir yang menyinggung hak individu, di mana perbuatannya itu merugikan orang-orang tertentu saja, bukan orang banyak, seperti misalnya penipuan, kemudian penghinaan, dan juga pencemaran nama baik. Dasar hukum taksir sendiri itu didasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya diriwayatkan oleh Abu Burdah Al-Ansori. Beliau berkata, pernah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, tidak boleh dicambuk lebih dari 10 kali kecuali di dalam hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah, di dalam hukum yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian mengenai sanksi dari taksir itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang berkaitan dengan badan, kemudian berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, kemudian berkaitan dengan harta. Untuk yang berkaitan dengan badan itu dibagi menjadi 2, yaitu ada hukum mati dan juga hukum cambuk, di mana hukuman mati ini menurut madhab Hanafi itu diperbolehkan apabila taksir ini sendiri itu sudah dilakukan berulang-ulang. Kemudian untuk berdasarkan Malikiyah dan sebagian Hanabilah itu membolehkan bahwa hukuman mati ini itu menjadi sanksi yang paling tinggi di dalam jarimah taksir. Kemudian menurut Syafi'i itu juga diperbolehkan apalagi dalam kasus homoseks. Kemudian mengenai cambuk itu sendiri, hukuman cambuk itu ada batas maksimal dan batas rendah, di mana batas maksimalnya itu tidak boleh melebihi hukuman had, tidak boleh lebih dari 39 kali cambuk, karena hukuman had bagi seseorang yang homer atau meminum homer itu kan 40 kali, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had dalam qadhaf itu sendiri 80 kali. Untuk batas rendahnya itu sekiranya cambuk ini memberikan dampak yang represif dan juga preventif. Kemudian batasnya 1 kali cambukan dan tidak ada batasan tertentu, karena kan ini tuh tidak ada batasan tertentu terendahnya, karena disesuaikan lagi kepada ijtihad para hakim, di mana cambuknya ini disesuaikan dengan pidana apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Kemerdekaan seseorang di sini dibagi menjadi 2, yaitu hukuman penjara dan juga hukuman pengasingan. Hukuman penjara itu dibagi menjadi 2, yaitu hukuman penjara secara terbatas dan juga tidak terbatas. Di mana terbatas ini lama waktunya itu sudah ditentukan. Kemudian yang tidak terbatas itu lama waktunya tidak tentukan atau sampai si pelaku ini bertaubat ataupun meninggal dunia. Kemudian hukuman pengasingan. Pengasingan sendiri sebenarnya adalah hukuman had, namun boleh diberikan pada jarimah taksir apabila dikhawatirkan si pelaku tindak pidana itu memberikan pengaruh yang begitu buruk di dalam masyarakat. Adapun tempat-tempat dari pengasingannya ini misalnya si pelaku ini dibuang dari negara Islam ke negara non-Islam, kemudian dari kota yang satu dibuang ke kota yang lain, di mana batasnya dari kota satu dan kota yang lain ini seperti perjalanan sholat qashar.
Untuk yang berkaitan dengan harta itu dengan menahan sementara harta tersebut. Kemudian adapun hikmah dari jarimat taksir ini sendiri salah satunya adalah segi pengampunan, di mana segi pengampunan dalam jarimat taksir itu lebih luas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Apa itu reformasi? Reformasi itu adalah menyusun atau membentuk kembali. Apalagi kan sesuai seperti yang kita ketahui, masalah-masalah seiring dengan perkembangan zaman itu muncul permasalahan-permasalahan baru, sehingga dibutuhkan reformasi ini sehingga hukumnya itu relevan ataupun sesuai dengan permasalahan-permasalahan baru tersebut. Kemudian mengenai positifikasi juga sudah menjadi kebutuhan bernegara, karena landasan dari hukum perundang-undangan itu dijadikan dasar atau landasan bagi seorang kotli untuk memutuskan ataupun memutuskan perkara-perkara dengan tujuan, yaitu dengan tujuan terciptanya keseragaman dan juga kepastian hukum. Kemudian berbicara mengenai reformasi itu sendiri, adapun faktor yang diperlukannya reformasi itu sendiri atau terjadinya reformasi itu sendiri. Faktor-faktornya adalah salah satunya yang pertama adalah untuk mengisi kekosongan hukum, di mana norma-norma yang sudah diatur dalam kitab-kitab fikih itu terkadang masih tidak ada yang mengaturnya. Apalagi tadi mengenai masalah-masalah baru yang terkadang mendesak untuk diterapkan. Kemudian pengaruh dari globalisasi dan juga iptek. Tadi ada permasalahan-masalah baru sehingga membutuhkan hukum yang mengaturnya. Kemudian pengaruh dari reformasi itu sendiri dalam berbagai bidang, sehingga membuat peluang bagi hukum Islam sendiri itu menjadi dasar acuan dalam membuat hukum nasional. Kemudian adanya pengaruh pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh mujtahid, apalagi yang berkaitan baik dalam hukum nasional maupun internasional yang berkaitan dengan ilmu, teknologi maupun pengetahuan. Kemudian saya menjelaskan dengan kompilasi hukum Islam. Apa itu kompilasi hukum Islam? Adalah hukum Islam yang disusun ataupun ditulis secara teratur, di mana dari sumber-sumber dari KHI ini sendiri yang pertama adalah hukum perundang-undangan mengenai perkawinan. Contohnya adalah UU nomor 32 tahun 1954 dan juga UU nomor 1 tahun 1974, dan juga kitab-kitab fikih dari berbagai madhab. Kemudian ada hukum adat yang berlaku di Indonesia. Adapun landasan hukum dari KHI ini sendiri adalah termuat dalam pasal 27 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970. Kemudian landasan fungsionalnya adalah fikih Indonesia yang disusun berdasarkan kondisi kebutuhan umat Islam. Adapun tujuan KHI yaitu yang pertama untuk melengkapi PP Alur Peradilan Agama, kemudian mempercepat proses takribi bainal ummah, kemudian menghilangkan paham private affairs. Kemudian yang kedua, perbankan syariah. Apa itu perbankan syariah? Perbankan syariah itu kegiatan yang berkaitan dengan bank syariah dan juga segala usaha yang ada di dalamnya, baik yang berkaitan dengan kelembagaan, kemudian proses atau tata cara di dalamnya. Perbankan syariah ini diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, di mana tujuan dari perbankan syariah itu untuk memfasilitasi keuangan, pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariah itu sendiri. Dalam menjalankan usahanya tersebut, perbankan syariah menggunakan landasan asas prinsip syariah, di mana di dalamnya itu tidak ada unsur-unsur riba, kemudian ada unsur
haram ataupun maisir, kemudian goror ataupun zalim, kemudian menggunakan demokrasi ekonomi dan juga prinsip kehati-hatian. Kemudian selanjutnya adalah penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan haji ini adalah pengelolaan pelaksanaan haji yang dimana di dalamnya itu meliputi pembinaan, kemudian pelayanan, kemudian perlindungan hak dan kewajiban bagi orang yang melaksanakan haji. Mengenai hak dan pelaksanaan haji ini itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Pengelolaan haji ini tentunya bertujuan untuk agar pelaksanaan haji ini bisa terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian ada wakaf. Wakaf itu sendiri adalah perbuatan wakif di mana dia itu menyerahkan atau memisahkan hartanya untuk bisa dimanfaatkan untuk dalam jangka waktu selamanya ataupun dalam jangka waktu tertentu. Adapun perkembangan regulasi perwakafan di Indonesia yang pernah berlaku di Indonesia atau berlaku sampai sekarang, salah satunya adalah Surat Edaran Gubernur tanggal 14 Desember 1934 nomor 3088/A. Di situ juga dimuat dalam Bijblad tahun 1934. Adapun macam-macam wakaf itu sendiri diantaranya adalah wakaf ahli atau wakaf keluarga, di mana wakaf ini diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja. Kemudian ada wakaf khairi, itu di mana wakaf ini memang dari awal itu untuk ditujukan kepada kepentingan umum, seperti itu. Kemudian ada zakat. Apa itu zakat? Zakat itu sendiri adalah mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai syarat-syarat tertentu atau sudah mencapai nisab, dimana dalam di Indonesia sendiri peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat ini sendiri adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, kemudian PP Nomor 14 Tahun 2014, kemudian kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku 3 tentang zakat dan hibah. Zakat ini hukumnya wajib bagi umat muslim tentunya, yang tadi sudah mencapai nisab. Kemudian ada syarat haul untuk bagi harta-harta tertentu. Kemudian zakat yang dikeluarkan ini hartanya itu tidak terikat oleh utang-utang tertentu. Zakat sendiri ini juga memiliki hikmah yang begitu besar, diantaranya bisa menghilangkan sifat-sifat kikir dalam diri kita. Kemudian bisa membantu penderitaan fakir miskin, bisa mengangkat derajat fakir miskin, karena kan kita bisa mengeluarkan fakir miskin ini dari penderitaan yang mereka rasakan. Kemudian setelah zakat ada perkawinan. Perkawinan sendiri itu adalah kesepakatan antara pria dan juga wanita, di mana di dalam mereka itu diikat di dalam ijab kabul yang sah, dengan tujuan di mana mereka ini membangun keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan juga kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia salah satunya adalah UU Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian yang terakhir adalah kewarisan. Waris ini sendiri itu hukum yang mengatur tentang pembagian waris, di mana syarat dari waris itu sendiri yang pertama adalah adanya mewaris, yaitu orang yang mewariskan hartanya atau orang yang sudah meninggal. Kemudian ahli waris itu orang yang menerima harta tersebut, di mana ini ada hubungan kekerabatan baik itu dari nasab, kemudian maupun perkawinan dan juga kemerdekaan hamba sahaya. Kemudian yang terakhir adalah syaratnya yaitu maurus, di mana
harta yang akan diwariskan itu sudah dikurangi dari pembiayaan jenazah, kemudian untuk melunasi hutang-hutangnya, dan juga untuk melaksanakan wasiat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.